Asy-Syafi'i atau yang bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Silsilah nasab beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisy Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau yaitu Abdul Manaf dan selanjutnya sampai kepada Adnan. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa pindah oleh ibunya dari Gaza menuju Makkah supaya untuk menjaga nasabnya. Lalu beliau besar dan mempelajari Al-Quran dan hadis di kota tersebut. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah dan menuju kota Madinah guna untuk mempelajari ilmu fiqih dengan Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam keilmuannya, beliau pun kemudian pergi ke Irak dan belajar dengan murid-muridnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Setelah mendengar kehebatan beliau, Harun ar-Rasyid meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal dan mulai banyak yang menganutnya. Karya-karya dari Imam Syafi'i. Yang pertama ada kitab Al-Um. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Yang kedua ada kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Yang ketiga ada kitab Ilma al-Shagir. Yang keempat ada kitab Amali al-Kubra. Yang kelima ada kitab Mukhtasar al-Bawaiti. Yang keenam ada kitab Musnad lil As-Syafi'i. Dan yang terakhir ada kitab Al-Hujjah. Corak dan modal istinbat hukum Islam menurut Imam Syafi'i. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbat hukum antara lain 1. Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Yang kedua, Sunnah Rasul. Imam Asy-Syafi'i berkata, semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Yang ketiga, Ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Dan yang keempat, Qiyas. Qiyas adalah metode keempat yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan istinbat setelah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijma'. Contoh mazhab Syafi'i. Yang pertama ada zakat harus dengan makanan pokok. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan zakat dengan menggunakan mata uang. Yang kedua ada tidak boleh menyentuh anjing, baik anjing itu dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering. Dan yang ketiga ada disentuh yang bukan mahram. Menurut Imam Syafi'i, walaupun itu ada syahwat atau tidak, tetap haram hukumnya. Demikian tadi beberapa contoh dari penerapan mazhab Syafi'i. Ketika ingin bersafar ke negeri Mesir, Imam Syafi'i bersenandung. Jiwa telah mantap untuk pergi ke Mesir, padahal terbentang di dalamnya gurun yang sangat tandus. Maka demi Allah, aku tidak tahu apakah karena kemenangan dan kecukupan aku digiring menuju kemenangan itu, atau menuju ke kuburan. Lalu takdir Allah menjawab pertanyaan tersebut. Beliau digiring menuju keduanya. Beliau memperoleh kecukupan. Beliau juga mendapatkan kemenangan dengan tersebarnya ilmu, pendapat-pendapat, dan fikih beliau. Setelah itu kematian menjemput beliau. Beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah.